Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Safira dengan NPM 2412011281. Di sini, saya akan menjelaskan terkait perkembangan hak asasi manusia, baik di dunia maupun di Indonesia. Di awal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia atau setiap orang sejak lahir. Hak ini melekat tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Namun, konsep terkait hak asasi manusia itu tidak muncul begitu saja, melainkan melewati banyak sekali proses panjang yang dipenuhi oleh perjuangan, konflik, dan perubahan pandangan terhadap manusia. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sejarah HAM ini dibentuk dan diadaptasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu sejarah hak asasi manusia di dunia. Bermula pada akar pemikiran awal, yaitu zaman kuno. Gagasan awal mengenai hak asasi manusia sudah terlihat, yaitu di Tiongkok. Ajaran Konfusius menekankan pentingnya moralitas dan keadilan. Selain itu, di Yunani kuno, para filsuf seperti Socrates dan Aristoteles mulai membahas konsep hukum alam, gagasan bahwa ada nilai moral universal yang melekat pada manusia. Namun pada saat itu hak asasi manusia itu terbatas dan tidak semua orang mendapatkannya. Misalnya seperti budak maupun perempuan masih dianggap bukan bagian dari warga penuh, sehingga mereka belum mendapatkan hak asasi secara penuh. Yang kedua yaitu Magna Carta pada tahun 1215. Tonggak besar ini muncul ketika Raja John dari Inggris dipaksa menandatangani Magna Carta. Nah, dokumen ini berisi membatasi atau tidak menggarisluaskan kekuasaan raja dan menjamin hak-hak tertentu bagi bangsawan, seperti hak atas proses hukum yang adil. Meski bukan dokumen HAM modern, Magna Carta ini menjadi dasar penting dan menjadi titik awal bagi konsep rule of law, bahwa kekuasaan itu tidak boleh sewenang-wenang. Yang ketiga, yaitu masa pencerahan pada tahun 1700. Pada abad ke-17 dan 18, para pemikir seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan gagasan bahwa manusia ini memiliki hak kodrati, seperti kebebasan hidup, kepemilikan, dan pemikiran inilah yang mengilhami banyak revolusi di dunia. Yang keempat yaitu Declaration of Independence Amerika pada tahun 1776. Nah, dalam deklarasi kemerdekaannya, Amerika Serikat menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Jadi, dalam deklarasi independence ini menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Pernyataan ini menjadi inspirasi bagi gerakan HAM di dunia. Ini menjadi titik balik juga. Yang kelima yaitu revolusi di Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini melahirkan Declaration of the Right of Man of the Citizen yang menegaskan bahwa hak-hak semua manusia harus dijamin tanpa diskriminasi. Dokumen ini dianggap sebagai salah satu awal atau pondasi daripada HAM modern. Yang keenam yaitu abad 19 sampai dengan abad 20 yaitu arah baru daripada hak asasi manusia. Pada abad ke-19, dunia itu melihat perjuangan baru seperti penghapusan perbudakan, gerakan hak pilih perempuan, hingga perlindungan pekerja. Tetapi puncak penting sejarah HAM itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua, yaitu terutama kejahatan Holocaust yang menguncang dunia. Dunia menyadari perlunya standar global yang melindungi hak asasi manusia dari kekejaman negara. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu, inilah terjadi kejahatan Holocaust yang menguncang dunia, dan ini menjadi titik balik juga bahwa kesadaran muncul perlunya standar global untuk melindungi manusia dari kekejaman negara. Yang ketujuh yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948.
Nah, pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi DUHAM yang berisi 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar, seperti contohnya hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak pendidikan, hak tidak disiksa, dan hak untuk diperlakukan setara di depan hukum. DUHAM ini menjadi dokumen penting dalam perkembangan HAM global, terutama HAM modern, dan menjadi rujukan bagi konstitusi negara termasuk Indonesia. Ya, bagian kedua yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang pertama, awal mula daripada sejarah hak asasi manusia di Indonesia itu adalah masa kolonial hingga pergerakan nasional. Nah, selama masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu mengalami banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti contohnya seperti kerja paksa atau rodi, diskriminasi hukum, dan eksploitasi ekonomi. Nah, namun kondisi ini memunculkan para pemikir dan tokoh pergerakan yang mulai menyuarakan hak-hak rakyat, seperti Kartini yang memperjuangkan hak perempuan, serta organisasi Budi Utomo, serta Sarekat Islam, hingga para tokoh Sumpah Pemuda. Dan yang kedua yaitu proklamasi dan konstitusi 1945. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa langsung memasukkan nilai HAM ke dalam dasar negara. Ya, seperti pada pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selanjutnya itu pasal 28 UUD 1945 dan beberapa pasal lain yang mengatur terkait hak-hak dasar warga negara dan hak-hak dasar manusia. Seperti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul. Meskipun rumusan awal ini belum selengkap sekarang, namun prinsip ini menjadi prinsip awal sebagai fundamental identitas bangsa dan negara kita. Yang ketiga yaitu masa Orde Lama pada tahun 1945 dan 1966. Pada periode awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai konflik politik, konflik ekonomi, sehingga belum banyak regulasi hukum maupun regulasi yang mengatur hak-hak asasi manusia. Dan karena fokus negara pada saat itu mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas negara kita, sehingga hak asasi manusia ini tidak terlalu diperhatikan. Nah, barulah pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, pada masa ini pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Namun sering terjadi pembatasan terhadap kebebasan politik dan berekspresi. Pelanggaran HAM terjadi dalam kasus seperti pembungkaman oposisi politik, kontrol media, hingga kekerasan negara pada beberapa wilayah. Tekanan dari masyarakat sipil pun mulai tumbuh, sehingga khususnya pada era 1990-an. Dan yang kelima yaitu reformasi 1998, yaitu yang menjadi titik balik hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jatuhnya Orde Baru ini membawa angin perubahan besar dalam perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah melakukan berbagai reformasi diantaranya yaitu amandemen UUD 1945 yang secara signifikan memperluas pengaturan HAM, terutama melalui pasal 28A sampai dengan 28J yang disebut sebagai bab HAM. Selanjutnya yaitu pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan mengajukan HAM. Dan yang terakhir yaitu ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, termasuk konvensi anti penyiksaan, hak anak, dan hak sipil politik. Dan yang keenam yaitu perkembangan HAM di era modern Indonesia atau era sekarang, yang dimana sejak reformasi Indonesia terus memperbaiki sistem perlindungan hak asasi manusia melalui yaitu undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta kebijakan mengenai disabilitas dan perempuan. Meski demikian, masih banyak sekali tantangan yang kita alami, seperti kasus intoleransi, kekerasan aparat, perlindungan kelompok minoritas, dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jadi kesimpulannya, sejarah hak asasi manusia baik di dunia maupun Indonesia menunjukkan bahwa hak-hak manusia itu tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang terbentuk melalui tingkatan-tingkatannya sendiri yang merupakan hasil perjuangan panjang dan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dan di tingkat global, tragedi dan revolusi memaksa dunia merumuskan standar bersama, sementara di Indonesia
Sejarah kolonialisme, kemerdekaan, hingga masa reformasi membentuk sistem HAM yang kita kenal sekarang. HAM bukan hanya aturan dokumen, tetapi menjadi prinsip moral dan hukum yang harus dijaga, dihormati, dan diperjuangkan oleh seluruh warga dan pemerintah. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat lebih menghargai betapa pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.